pada pertemuan kelima ini, setelah UTS, kita akan membahas mengenai audit untuk biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Jadi untuk prepaid expense sama prepaid tax ya. Oke, nah seperti biasa kita harus tahu dulu ya kan karakteristik dari prepaid expense itu gimana dan prepaid tax itu seperti apa. Nah, menurut Pak Sukrisno, biaya dibayar di muka adalah biaya yang sudah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Atau sebenarnya bisa juga dibilang kalau biaya dibayar di muka itu adalah biaya yang kita bayarkan ya, yang kita bayarkan cashnya duluan gitu kan, dibayar di muka nih, bayar cashnya duluan gitu kan. Tapi nanti pengakuan bebannya itu sesuai dengan periode yang akan datang, bukan sesuai dengan pembebanan-bebannya gitu loh. Nah, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan. Jadi kalau misalnya biaya dibayar di muka itu lebih dari satu periode gitu kan, nah itu harus di taruhnya di aset tidak lancar gitu. Jadi misalnya kita bayar asuransi buat 3 tahun gitu, untuk yang setahun pertama bisa masuknya ke aset lancar, tapi kalau untuk yang 2 tahunnya itu masuknya ke aset tidak lancar. Nah, biasanya yang digolongkan ke biaya dibayar di muka itu tuh ada premi asuransi, ya kan? Terus ada sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang. Jadi kita bayar sewanya duluan gitu. Terus sama ada biaya lain-lain. Contohnya itu kayak misalnya iklan dibayar di muka juga bisa. Terus kayak di sini sih bilangnya advertising ya, itunya contohnya. Nah, ada juga yang namanya pajak dibayar di muka. Jadi kalau pajak dibayar di muka itu adalah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan setiap bulannya gitu. Jadi contohnya itu adalah PPh pasal 25 gitu. Jadi kita kayak mencicil pajak duluan. Nah, atau bisa juga pajak dibayar di muka itu adalah pajak yang dipotong oleh orang gitu. Jadi kayak misalnya kita melakukan suatu penjualan gitu, nah itu dipotong tuh ini kita apa namanya pajak kita gitu oleh orang lain, oleh pihak ketiga. Nah, lalu untuk kredit, jadi sebenarnya pajak dibayar di muka itu adalah kredit pajak. Jadi bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun atau akhir bulan. Nah, contoh bayar pajak dibayar di muka itu adalah PPh 22 ya kan. Jadi kalau misalnya kita ngimport barang, kita dikenakan PPh 22. Nah, biasanya kita tuh dipotong oleh bea cukai. Nah, itu bisa jadi kredit pajak kita atau dan bisa kita masukkan ke pajak dibayar di muka. Bisa juga PPh 23 ya kan, terus PPh 25 yang tadi saya bilang cicilan pajak penghasilan, sama ada PPN masukan. Nah, PPN masukan ini nanti akan kita offset ke PPN keluaran gitu. Jadi ketika kita membeli barang, kita minta faktur pajaknya biar bisa jadi kredit pajak kita. Nah, PPN masukannya ini masuknya ke pajak dibayar di muka. Nah, untuk tujuan audit pajak dan biaya dibayar di muka itu seperti aset yang sebelumnya ya, yaitu untuk memeriksa apakah internal kontrolnya cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Nah, internal kontrol di sini adalah uh, internal kontrol yang baik itu ya kita memeriksa gitu, ini internal kontrolnya bagus apa enggak sih ini perusahaan gitu. Terus yang kedua adalah untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka gitu. Jadi untuk memeriksa apakah biaya-biaya yang kita bayarin duluan itu diklasifikasikannya ke biaya dibayar di muka gitu. Terus untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya itu dibebankan. Jadi ini contohnya adalah kayak misalnya kita bayarnya bulan Februari gitu kan ya. Nah, berarti kan untuk jangan-jangan misalnya kita bayarnya bulan Agustus gitu. Nah, sampai bulan Desember itu kan udah ada berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Desember, ada 5 bulan. Nah, apakah 5 bulan itu sudah dibebankan gitu ke biaya tahun berjalan gitu. Jadi untuk memeriksa apakah biaya dibayar muka yang yang sudah dipakai untuk tahun berjalan gitu, yang sudah bisa menjadi beban di tahun berjalan itu sudah dibebankan oleh perusahaan. Terus untuk memeriksa apakah pajak, sorry, ini bukan paket ya, pajak dibayar di muka, maaf, ini bukan paket, saya typo. Apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setor atau pemungutan pajak yang sah. Jadi apakah pajak dibayar di muka yang dicatat oleh perusahaan itu beneran ada SSP
ada SPT-nya dan ada bukti potongnya gitu. Jadi ini sebenarnya untuk tujuan auditnya itu adalah existence gitu. Nah ini juga kalau yang ini nih untuk yang nomor 2 gini, apakah biaya yang mempunyai kegunaan tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka, itu adalah completeness ya kan, untuk memastikan bahwa yang udah kita bayar itu udah masuk apa belum ke biaya dibayar di muka, berarti kan itu kan completeness ya. Terus ini untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan tahun berjalan telah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan, yaitu kalau yang ini seperti ini adalah classification, kalau nomor 4 ini adalah existence ya kan, dan bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode ya. Jadi ini adalah existence untuk memastikan bahwa pajak dibayar di muka yang sudah dicatat oleh perusahaan itu ada bukti potongnya apa enggak gitu, terus bisa dikreditin apa enggak di akhir tahun nanti. Terus yang kelima adalah untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka itu sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Nah, yang lalu selanjutnya adalah prosedur auditnya untuk audit pajak untuk audit biaya dan pajak dibayar di muka. Seperti biasa, kalau internal kontrol berarti kita harus mengevaluasi ya kan internal kontrol dari akun tersebut. Ya kan gimana cara mengevaluasinya? Sama seperti akun-akun yang sebelumnya, yaitu kita menyebarkan questionnaire test ya kan, internal control questionnaire. Terus kita juga bisa minta SOP dari perusahaan, lalu kita evaluasi internal control perusahaan itu seperti apa ya kan. Kita melakukan udah yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya juga, kalau misalnya dirasa internal control itu efektif, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan compliance test. Nah, compliance testnya itu berarti kita kan harus memeriksa ini benar efektif atau enggak sih gitu kan, internal kontrolnya untuk akun ini gitu. Nah, jadi di sini itu yang bisa istilahnya, yang ciri-ciri dari internal kontrol yang baik itu gitu. Jadi kan kalau kita mau melakukan compliance test, kita harus tahu dong ciri-ciri internal kontrol yang baik itu seperti apa gitu untuk yang biaya dibayar di muka gitu. Nah, internal kontrol yang baik untuk biaya dibayar di muka itu adalah setiap pengeluaran sama pajaknya itu tuh diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang gitu kan. Terus semua pengeluaran biaya itu didukung oleh bukti-bukti sah yang lengkap gitu. Jadi kalau misalnya dia mau bayar premi asuransi, itu harus ada polis asuransinya gitu. Kalau misalnya ada sewa dibayar di muka, berarti harus ada perjanjian sewanya gitu. Terus kalau misalnya dia ada mau iklan, berarti harus ada perjanjiannya seperti apa. Terus kalau misalnya pajak dibayar di muka, itu berarti gimana nih dia nge-filing SSP-nya, gimana dia nge-filing SPT-nya, gimana dia nge-filing bukti store-nya udah bagus apa belum gitu. Nah, dari situ, dari compliance test itu kita bisa menarik kesimpulan nanti. Ini jadi tuh yang tadi, jadi kan misalnya kan tadi kan perusahaan auditor kan bilang oke nih kalau dari internal control questionnaire, kalau dari SOP itu udah efektif gitu kan ya. Nah, setelah kita melakukan compliance test, itu kan bisa ketahuan ya ini beneran apa enggak nih gitu kan, efektif apa enggak gitu. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan kalau memang dari compliance testnya itu internal kontrolnya memang bagus gitu, oke, berarti kita bisa mempersempit substantif test kita. Tapi kalau misalnya ternyata dari compliance testnya itu ternyata internal kontrolnya itu nggak bagus, ya berarti kita harus memperluas substantif testnya kita. Nah, seperti biasa, setelah kita melakukan internal control ya kan, ini adalah untuk contoh compliance testnya dari internal control bisa kalian lihat di halaman 335 FTD 13.1 ya kan. Nah, seperti biasa setelah kita melakukan internal control, kita menarik kesimpulan, kita masuk ke substantif test kan. Ketika kita minta substantif test, yang pertama harus kita lakukan adalah kan meminta rincian nih ya, dari biaya dibayar di muka sama pajak dibayar di muka yang perusahaan tuh apa aja gitu kan ya. Perusahaan punya biaya dibayar muka apa aja, perusahaan punya pajak dibayar muka apa aja. Setelah kita mendapatkan rinciannya, yang harus kita lakukan adalah kita membuat top schedule dan supporting schedule-nya, ya kan. Contohnya adalah di exhibit 13.2. Nah, di sini ini adalah rincian dari si prepaid
prepaid expense nih, oh ternyata dari biaya dibayar di muka itu gitu kan ya, ada sewa dibayar di muka, ada asuransi dibayar di muka, ada advertising, ada iklan dibayar di muka. Ini adalah top schedule-nya. Nah, dari top schedule itu ya kan, misalnya sewa dibayar di muka ada 60 juta nih gitu kan. Nah, dari 60 juta itu apa aja sih, terdiri dari apa aja gitu kan. Terus kita minta rinciannya, saya lihat dong gitu. Nah, cocokkan apa namanya, kalau misalnya ada rinciannya kita harus bikin ya rinciannya, kayak misalnya pajak dibayar di muka juga ada rinciannya, kita juga harus minta rinciannya itu terdiri dari apa aja. Nah, setelah kita meminta rincian, terus kita bikin top schedule-nya gitu. Nah, kita cek ketelitian dari perhitungan matematisnya gitu. Jadi kayak eh, misalnya perusahaan, jadi kita tes nih, misalnya perusahaan kayak tadi saya bilang dia bayarnya bulan Agustus gitu kan ya, dia bayar 12 juta buat setahun gitu, berarti kan harusnya kan sampai bulan Desember kan ada yang udah kepake nih 5 bulan gitu kan. Nah, ini bener apa enggak nih perusahaan sekarang udah tinggal 7 juta nih pajak dibayar di mukanya, sewa dibayar di mukanya gitu. Nah, itu adalah contoh dari cek ketelitian perhitungan matematis. Terus cocokkan saldo biaya dan pajak dibayar di muka pertanggal laporan keuangan dengan saldo buku besar kayak biasa ya. Kalau kita minta rincian, berarti kan kita kan harus ngelihat ke buku besarnya juga gitu. Kita cocokin nih saldo di neraca sama saldo di buku besar udah sama apa belum gitu. Terus setelah kita cocokin, setelah kita tes nih perhitungannya udah bener apa belum gitu kan ya. Pembebanannya juga udah bener apa belum, itu kita lakukan vouching gitu. Nah, vouching itu adalah kita memeriksa ke bukti pendukungnya gitu. Jadi kalau misalnya ada biaya dibayar di muka di tahun yang berjalan, misalnya ada sewa dibayar di muka gitu, karena kita lihat nih ke voucher pengeluaran kas kita udah sama apa belum. Terus kita lihat ke perjanjian sewanya seperti apa, sama enggak nilainya sesuai dengan perjanjian sewa, apakah nilai di perjanjian sewa itu sesuai dengan yang sudah kita catat gitu. Kalau prepaid insurance juga seperti itu, kita minta polis asuransinya gitu kan ya, nilai preminya itu udah sama apa belum sih sesuai dengan yang di polis asuransi, itu harus sesuai juga dengan yang di laporan posisi keuangan gitu ya. Lalu itu kan untuk biaya dibayar di muka. Nah, kalau untuk SPT itu kita cek ke bukti potongnya gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan bilang ada PPh 22 pajak dibayar di muka sebesar 10 juta, kita kumpulin semua bukti potongnya. Sesuai apa enggak nilai 10 juta gitu. Nanti kalau misalnya nggak ada bukti potongnya, berarti kan harus kita adjust kan, harus kita ilangin tuh gitu loh, harus kita kurangin. Berarti pajak dibayar di mukanya itu misalnya cuma berapa yang ada bukti potongnya dari 10 juta yang kita oleh perusahaan, ternyata yang ada bukti potongnya cuma 9 juta, berarti yang 1 jutanya harus kita bebankan, harus kita catat sebagai kerugian. Jadi kita lihat nih, kalau vouching itu kita lihat dari nilai yang ada di laporan keuangan, kita lihat ke bukti pendukungnya gitu. Terus ini udah saya jelasin ya, bandingkan nilai yang catat di laporan keuangan dengan rekapan SPT. Nah, ini adalah untuk pajak gitu. Jadi kalau untuk pajak itu kan kalau untuk asuransi kita lihat ke premi asuransinya, ke polis asuransinya. Kalau untuk sewa berarti kita lihat ke perjanjian sewanya gitu kan. Berarti kalau untuk pajak kita lihat ke SPT atau bukti potongnya gitu. Jadi kalau misalnya PPh 22, PPh 23 itu kita lihat ke bukti potongnya, sedangkan kalau PPh 25 kita lihat ke SPT-nya gitu. Perusahaan udah bayarnya berapa menurut SPT, terus yang dicatat udah berapa. Terus cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya ke buku besar. Yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya dia bulan Agustus bayar sewa gitu kan, 1 Agustus, 31 Desember harusnya kan udah ada 5 bulan nih yang menjadi beban. Kita cek ke buku besar si bebannya, bener gak dia sudah mencatatnya 5 bulan sebagai beban. Terus kita cek saldo akhirnya 31 Desember si sewa dibayar di mukanya, bener gak sewa dibayar di mukanya sekarang sisanya 7 juta gitu ya. Jadi cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya ke buku besar. Jadi di sini kita cek ke biayanya, bener gak yang dibebankan udah 5 juta gitu. Terus periksa apakah nilai pertanggungan cukup atau tidak. Nah, ini untuk yang asuransi. Dan untuk asuransi itu kan kita kan dapat nih ya polis asuransi gitu kan, kita kan bisa baca. Nah, di situ kita lihat nih, ini nilai pertanggungannya cukup apa enggak sih gitu loh di polis asuransi ini gitu.
Nah, kalau misalnya dari hasil auditornya nilai pertanggungannya itu ternyata kelebihan, ya berarti harus tanyakan ke manajemen gitu ya. Terus untuk yang polis asuransi juga kita cek nih, perusahaan misalnya udah bayar untuk polis selama 2 tahun gitu, tapi si perusahaan misalnya mencatat 2 tahunnya itu semuanya ke aset lancar, kan nggak boleh kan. Yang boleh diakui sebagai aset lancar itu hanya yang 1 tahun. Nah, yang 1 tahun setelahnya gitu kan itu harus masuk aset tetap. Kalau seperti itu berarti si auditor harus melakukan reklasifikasi gitu. Nah, setelah itu ya bikin usulan audit adjustment yang diperlukan gitu kan. Setelah bikin usulan audit adjustment yang diperlukan, si auditor harus membuat kesimpulan dari si akun biaya dan pajak dibayar di muka tersebut. Apakah sudah wajar atau enggak di reporting schedule-nya gitu. Nah, untuk contoh top schedule untuk prepaid tax ya, itu bisa kalian lihat di exhibit 13.5. Itu udah ada tanda itu adalah artinya adalah vouching gitu. Nah, kalau vouching ini artinya adalah sudah diperiksa ke bukti pendukungnya gitu ya. Untuk biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka lebih simpel ya, nggak terlalu susah gitu untuk prosedur auditnya, karena memang jenis akunnya juga lebih simpel gitu kan. Untuk minggu besok kita akan masuk ke aset tetap ya, kita masuk ke audit atas aset tetap. Nah, itu yang agak ribet gitu karena kita harus melakukan pemeriksaan fisik juga terhadap aset tetap itu. Oke, sekian dari saya untuk yang minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.